Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Harapan dan tujuan Koperasi Merah Putih itu kan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sangat bermanfaat sekali tentunya bagi pelaku UMKM sendiri, karena terbantu dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, pelaku UMKM merasa terbantu dengan penjualan produknya yang harusnya kita kirim ke warung-warung, harus menyebar ke warung ini kita keliling. Sekarang sudah ada wadahnya, yaitu Koperasi Merah Putih. Dipersembahkan oleh Ekonomi perdesaan Indonesia kini sedang bergerak maju. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat, jumlah desa sangat tertinggal menurun signifikan, yakni dari 13.453 desa pada 2021 menjadi hanya 4.850 pada tahun 2023. Desa berkembang pada 2021 tercatat 33.902, di 2 tahun berikutnya menjadi 23.035 desa. Dan desa maju pada 2021 sebanyak 14.641 bertambah menjadi 20.644 desa. Capaian tersebut menunjukkan adanya lompatan kesejahteraan masyarakat desa, meski tak bisa dipungkiri masih dibayangi sejumlah tantangan seperti akses permodalan, minimnya lapangan kerja, dan belum masifnya pemasaran produk desa. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah pada 21 Juli 2025 meluncurkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini tak sekadar wadah ekonomi, namun juga sebuah gerakan kebersamaan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong. Masyarakat di perdesaan didorong untuk membangun usaha bersama, mendapatkan akses pembiayaan yang inklusif, serta memperluas jaringan pemasaran. Harapannya Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak kemandirian desa, menekan ketimpangan sehingga mampu melejitkan ekonomi desa. Dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus menyebut, kehadiran koperasi memberikan dampak langsung tak hanya bagi para anggotanya, namun juga masyarakat sekitar. Koperasi diharapkan mampu memangkas jalur distribusi yang selama ini menjadi penghambat. Masyarakat di sekitar koperasi juga dapat mengakses kebutuhan pokok lebih mudah, sehingga menciptakan pemerataan distribusi. Jadi kelahiran koperasi desa akan membantu pertumbuhan ekonomi, akan mendorong pemerataan dan menjawab ketimpangan, serta kelahiran koperasi desa ini juga akan mendorong produktivitas di masing-masing desa. Karena mereka akan fokus mengoptimalisasi produksi di potensi yang mereka miliki. Seperti itu. Ada 3 model pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yaitu membangun koperasi baru, mengembangkan yang sudah ada, serta revitalisasi koperasi.
Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diterbitkan pada 27 Maret 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan 13 menteri, 3 kepala badan, serta para gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia untuk mengambil langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan strategis dalam percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pemerintah mewajibkan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mendirikan 7 unit usaha yang diharapkan dapat menjaga nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Setiap desa atau kelurahan juga bisa mengembangkan lini usaha lainnya sesuai potensi masing-masing wilayah untuk menciptakan peluang pasar yang lebih luas. Misalnya ada desa potensinya pariwisata. Ya, di luar 7 ini dia jalankan lagi usaha wisata, nggak ada masalah. Misalnya di desa itu potensinya sawit, dia jalankan usaha sawit, nggak apa-apa. Misalnya di luar potensi itu ada, di luar 7 itu ada potensinya misalnya perikanan, nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi 7 sehat, 8 sempurna. Gitu. Ya, sempurnanya itu ketika dia menjalankan kegiatan usaha berbasis potensi. 7 sehat, 8 sempurna. Jadi seperti itu. Mengutip data laman resmi merahputih.gov.id sebagai hub penyedia informasi dan pengawasan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, per Oktober 2025 telah berdiri lebih dari 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pengamat koperasi sekaligus Guru Besar Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Ruli Indrawan memandang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai koperasi ofisialisasi yang bermula dari inisiasi pemerintah. Berbeda dengan koperasi otonom yang berkembang atas inisiasi masyarakat. Berbagai manfaat dapat dipetik seperti kelahiran banyak pelaku usaha baru di desa dan peningkatan produktivitas nasional. Jelas, mestinya kalau itu semua skema itu bisa jalankan dengan baik, maka dengan sendirinya pelaku-pelaku ekonomi nasional, entrepreneur-entrepreneur itu akan berkembang baik di semua wilayah, di semua kawasan, sehingga produktivitas nasional dengan sendirinya akan meningkat. Sementara ini kita tahu masyarakat desa sudah sekian tahun sebelum ada undang-undang desa, itu lebih banyak sebagai konsumen saja, penerima hasil. Nah, dengan konsep koperasi ini di mana menggerakkan potensi yang dimiliki oleh anggota, maka dengan sendirinya produksi masyarakat semakin berkembang, pendapatan juga membaik, dan kesempatan kerja di bawah di desa juga semakin terbuka. Maka ini sesuatu yang menjadi pekerjaan besar dan serius dihadapi oleh kita bersama, ya, melalui skema koperasi dengan model ofisialisasi ini. Di antara puluhan ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah berjalan, Koperasi Desa Bentangan yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi contoh bagaimana koperasi bisa tumbuh dari semangat kebersamaan warga, membangun harapan, dan mewujudkan kemandirian desa. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Kadang, tindakan kecil dan tulus bisa menyelamatkan banyak orang. Inilah orang baik. Peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV.
Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. De la foule en délire ici à Real de la Frontera. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, usia saya 29 tahun, asal saya dari Desa Bentangan, RT-nya 8, Wonosari, Klaten. Sudah 2 tahun terakhir, Ari memutuskan untuk bertani di saat kebanyakan pemuda di daerahnya memilih merantau atau bekerja sebagai buruh pabrik. Ia menggarap sawah milik keluarganya. Tak hanya menanam padi, Ari bersama kedua orang tuanya juga mengembangkan usaha penyediaan bibit padi. Menurut saya yang bisa menarik buat petani muda itu salah satunya pihak orang tua membuat sebuah forum buat mengumpulin anak-anak muda biar dikasih dikasih ilmu gimana cara menanam padi, gimana cara merawat padi tersebut gitu. Dan juga hasil dari pertanian itu hasilnya menjanjikan buat kita para pemuda. Kehadiran Koperasi Merah Putih di desanya menggerakkan Ari untuk bergabung menjadi anggota. Koperasi yang berdiri pada 25 Mei 2025 ini dinilai Ari bisa menunjang kebutuhan masyarakat sekitar yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sebelum adanya Koperasi Merah Putih di sini, saya belinya lumayan jauh, Mbak. Dengan adanya koperasi kan di sini kebantu dengan dekat, ya, harganya lebih murah, ya, gitu. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini sangat membantu saya meminimalkan pengeluaran saya. Misalnya, kita membeli pupuk di toko A sekitar 130, itu misalnya, Mbak. Itu terus saya beli pupuk di Koperasi Merah Putih itu bisa 120-an. Jadi kan saya bisa menghemat kurang lebih kan 10 ribuan gitu, Mbak. Terus ada lagi buat obat di toko A 60.000, terus di toko Merah Putih itu bisa 55.000 gitu. Keuntungan dari beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentangan tak hanya disyukuri Ari. Petani lainnya juga turut merasakan manfaat positif dari keberadaan koperasi yang telah resmi berbadan hukum sejak 3 Juni 2025 ini. Sebelum ada Koperasi Merah Putih, kita beli peralatan pertanian itu di toko juga di wilayah Wonosari, tapi agak jauh dari rumah saya gitu loh. Setelah ada koperasi, saya juga bersyukur karena dekat, kita beli sembako, kita beli pupuk, kita beli obat, dan lain-lain itu dekat, Mbak. Terima kasih itu. KDMP Bentangan yang didirikan dengan model pembentukan koperasi baru per September 2025 telah memiliki 460 anggota dan ada 800 warga lainnya yang dalam tahap pendaftaran.
Dengan melibatkan paguyuban RT RW setempat, para pengurus menyosialisasikan peran dan manfaat koperasi bagi warga. Adapun besaran iuran pokok senilai Rp50.000 saat pendaftaran dan iuran wajib sebesar Rp10.000 per bulan. Betul, memang harapan dan tujuan Koperasi Merah Putih itu kan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan perekonomian warga masyarakat dengan warga masyarakat atau anggota belanja di koperasi secara langsung, nantinya dari segi ekonomi juga mendapatkan keuntungan dari SHU bagi anggota, bagi masyarakat. Dengan adanya koperasi ini juga punya keuntungan, dalam arti untuk pembeliannya tidak perlu jauh-jauh, cukup di koperasi. Ditetapkan sebagai lokasi peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih pada Juli lalu, KDMP Bentangan memiliki beberapa gerai dengan perizinan lengkap dan berbagai fasilitas penunjang. Di antaranya klinik, apotek, kantor dan gerai simpan pinjam, gerai sembako, gerai pos, gerai pupuk, gudang penyimpanan, kendaraan sebagai transportasi pengangkut, serta berbagai peralatan pertanian. Warga Desa Bentangan memanfaatkan gerai sembako untuk mengakses berbagai kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau. Meski baru berjalan beberapa bulan, koperasi ini telah memiliki mimpi untuk mengoptimalkan peran gudang penyimpanan. Untuk rencana ke depan, di depan tadi telah kita mempunyai rencana pembelian gabah dari petani. Kalau biasa itu gabah dibeli sama KDMP, lah nantinya KDMP dari gabah itu nanti kita kita timbul, kita kerai, lah nanti bisa kita olah sebagai menjadi beras. Lah beras itu nanti kita bisa produksi, dikemasi, lah itu nanti sebagai koperasi sebagai produsen beras lokal. Itu harapan kami demikian karena itu tadi, karena 60% warga Desa Bentangan itu petani. Sebagai program baru, Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tak lepas dari tantangan dan hambatan. Salah satunya akses permodalan. Hingga September 2025 atau 2 bulan pasca peluncuran kelembagaan, belum ada bantuan pembiayaan yang dikucurkan. Oleh karenanya, perputaran uang dari gerai yang sudah berjalan menjadi kunci sehatnya keuangan KDMP Bentangan. Kabupaten Klaten telah memiliki 391 koperasi Desa Merah Putih dan 10 koperasi Kelurahan Merah Putih. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klaten turut berusaha menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo ini. Klaten ini sudah ada 36 orang pengurus dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sudah memiliki sertifikasi BNSP pengurus Koperasi Desa Merah Putih tingkat pemula. Jadi untuk standarisasi kompetensi pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih ini, Kementerian Koperasi sudah melaksanakan MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kemarin di bulan Juli. Dinas Kabupaten juga berupaya menyokong operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih setempat dengan mempertemukan pengurus koperasi dengan mitra bisnis strategis. Mitra yang kami hadirkan itu dari BUMD dan BUMN, seperti dari Pupuk Indonesia, dari Bulog, dari PT Pertamina Patra Niaga, kemudian ada BUMD Aneka Usaha Provinsi, kemudian ada BUMD Perbankan Provinsi. Itu kami pertemukan dengan pengurus dan pengawas, kemudian mitra tersebut menyampaikan program-program yang ada untuk nanti bisa dilaksanakan oleh Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Nah, itu sudah kami laksanakan.
Jika Klaten memiliki potensi pertanian, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Cilegon, Banten berupaya memanfaatkan potensi peternakan di wilayahnya. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Menerima armada becak bertenaga listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Sejumlah petugas Inafis Polres Jakarta Utara dibantu petugas. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Sekitar 100 km dari Jakarta, terdapat sebuah wilayah yang menjadi lokasi berdirinya puluhan perusahaan berskala besar hingga menengah. Inilah kota Cilegon, yang kerap dijuluki sebagai kota industri atau kota baja. Meski didominasi oleh sektor industri, potensi di bidang peternakan juga mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Salah satu pelaku usaha di bidang peternakan adalah Ahmad Asuhada. Pemuda berusia 27 tahun ini sudah 1 tahun terakhir memutuskan menjadi peternak lele. Bersama rekan peternak lainnya, ia kini bernaung di bawah peternakan bernama Aura Farm yang telah memiliki 31 kolam lele. Kalau panen kita satu kolam itu kan kalau kita dari bibit itu kurang lebih ini diameter 3 itu 1.500-an ya. Itu sampai di 150 kiloan kurang lebih itu kita bahkan bisa lebih sih gitu hasil panen itu. Nah, itu kita mungkin bisa habis cuma 3 hari atau 2 hari karena per hari kita bisa jual sampai 50 sampai 70 kilo. Itu baik yang secara beli mentah atau hidup dan yang marinasi juga gitu, yang siap goreng. Guna mendongkrak penjualan lele, para peternak juga mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kota Bumi. Lele segar ataupun lele yang sudah dimarinasi dipasarkan melalui koperasi. Menurut Asuhada, dengan berbagai program yang tengah digulirkan pemerintah, menjadi momentum bagi para pemuda untuk turut ambil peran dalam memajukan ekonomi desa. Kalau soal ketahanan pangan nasional itu, kan salah satu itu program besar Pak Presiden Prabowo. Nah, kami sebagai lokal, terutama kami anak muda tuh ingin ikut andil gitu supaya kami juga bukan hanya UMKM pengusaha kecil, tapi kami juga ikut andil dengan ada program pangan nasional tersebut gitu. Karena apalagi ada makan bergizi segala macam supaya kita juga dilirik loh, kita yang lokal bisa nih yang kecil gitu untuk nyuplai nanti MGZ itu.
Selain peternakan lele, Kelurahan Kota Bumi juga mengembangkan potensi peternakan kambing, ayam, dan berbagai jenis unggas. KKMP Kota Bumi kini tengah merancang mimpi besar untuk menciptakan hilirisasi peternakan. Nah, sementara ini kan dari peternakan lele itu beli pakannya bukan dari kita, Bu. Nanti kita yang mengadakan supaya ada balance ya, timbal baliknya, keuntungannya. Di keuntungan buat koperasi ada, keuntungan buat peternak ada. Jadi kita bermitra. Saya yang menyediakan pakannya nih. Di sini alhamdulillah peternakan lele banyak, Bu. Untuk wilayah Kota Bumi, bahkan tetangga Kota Bumi juga ada. Kadang-kadang beli pakan lelenya dari luar kota. Nah, kalau ada pakan lele yang menyiapkan di sini di Koperasi Merah Putih ini, mungkin mereka akan memilih yang terdekat. Dengan model pendirian koperasi baru, Koperasi Merah Putih di Kelurahan Bentangan, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, kini memiliki 170 anggota dengan beberapa gerai yang telah beroperasional, seperti gerai sembako yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, bahkan di bawah harga pasaran toko sekitar. Taruhlah, kita ambil contoh kayak tabung gas ya. Tabung gas mungkin di luaran sana kan kita beli 25.000, ada 24 yang paling murah ya. Nah, kita di sini menyediakan hanya 19.000. Kan itu meringankan beban masyarakat juga kan. Itu salah satu contoh. Belum yang lainnya, minyak, tepung, gula, ya kan, telur. Nah, itu mudah-mudahan kita berjalan lancar mudah-mudahan ke depannya. Berbekal simpanan pokok sebesar Rp50.000 serta simpanan wajib sebesar Rp20.000 per bulan, Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bumi menargetkan bisa berkembang pesat dalam 3 tahun ke depan. Namun saat ini 5 pengurus koperasi masih berjibaku dengan tantangan yang menghadang, seperti minimnya suplai bahan baku sembako di tengah tingginya antusiasme warga. Tantangannya untuk sementara ini kita sangat besar ya, karena pesaing-pesaing kita juga banyak ya. Mungkin kita bicara bukan Koperasi Merah Putih aja, karena di luar sana juga banyak koperasi-koperasi yang lain yang harganya juga mungkin tidak jauh beda dengan kita. Cuman kelebihannya kita tuh karena kita tuh program dari pemerintah, sudah otomatis semua masyarakat, semua warga mengetahui, mungkin mudah-mudahan Koperasi Merah Putih ini lebih baik daripada koperasi-koperasi yang lain. Cuman hambatan sekarang ini terus terang aja kita perlu modal. Dan seandainya modal itu sudah ada, kita akan alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM khas Kota Cilegon diberikan etalase khusus. Mulai dari produk UMKM makanan ringan hingga produk herbal dipajang untuk mendongkrak daya ungkit geliat UMKM di wilayah ini. Pendamping UMKM Kecamatan Purwakarta yang juga anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bumi merasakan betul dampak langsung kehadiran koperasi di tempat tinggalnya. Sangat bermanfaat sekali tentunya bagi pelaku UMKM sendiri, karena terbantu dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, pelaku UMKM merasa terbantu dengan penjualan produknya yang harusnya kita kirim ke warung-warung, harus menyebar ke warung ini kita keliling. Sekarang sudah ada wadahnya, yaitu Koperasi Merah Putih. Akses layanan perbankan juga dihadirkan di tengah masyarakat guna memudahkan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan hingga transfer melalui satu mesin elektronik data capture (EDC). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Cilegon mencatat ada 43 kelurahan di kota ini dan seluruhnya telah membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh Koperasi Merah Putih di kota ini, pemerintah daerah menyiapkan regulasi bantuan permodalan yang disalurkan melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Cilegon. Ini hampir semua koperasi ya, saya sering rapat dengan pusat juga, jadi salah satu permasalahannya itu adalah modal. Jadi setelah dibentuk koperasinya, mereka kesulitan untuk modalnya. Untuk kota Cilegon ini, alhamdulillah kita sudah siapkan modal awal koperasi untuk bisa usaha. Itu nilainya tidak terlalu besar, hanya 10 juta rencananya, itu tanpa bunga, tanpa jaminan.
tanpa margin, nanti yang membayar pemerintah, disebutnya subsidi margin ya. Itu 10 juta itu untuk pembelian misalnya gas subsidi, minyak goreng subsidi, atau beras, itu kami berikan kepada mereka untuk modal awal seperti itu. Agar pertumbuhan kooperasinya lebih cepat lagi lah. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bumi diharapkan dapat memupuk rasa memiliki di lubuk para anggota sehingga tercipta efek ganda pertumbuhan ekonomi lokal.